Sekarang ini, YouTube sudah menjamin para kreator YouTube pemula agar bisa cepat dimonetisasi. Yang kemarin saya bahas yaitu adalah monetisasi level baru. Yang dimana kita nggak perlu lagi sulit-sulit mengejar syarat yang besar, yang banyak itu ya. Yang 1000 subscribe, ataupun 4000 jam tayang, ataupun yang 10 juta penontonnya. Yang dimana sekarang ini kita hanya cukup mendapatkan syarat 500 subscriber saja, dan untuk jam tayangnya hanya 3000 jam tayang, ataupun untuk penonton video shotnya itu hanya 3 juta saja. Nah, di sini YouTube yang dikatakan tadi sudah menjamin para kreator agar bisa cepat dimonetisasi level baru. Nah, bahasanya di sini adalah cepat dimonetisasi. Di sana belum tentu kita akan lolos ataupun tidak. Karena untuk monetisasi level baru ini itu masih tetap ada pengajuan yang namanya, yang sekarang ini yang banyak kesulitan, yang banyak ditolak juga, yaitu adalah tentang konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang. Mungkin di sini para kreator banyak sekali yang salah kaprah ya, bahwasanya kan kalau monetisasi level baru itu kan nggak ada iklan ya. Nah, artinya banyak sekali yang beranggapan, oh, monetisasi level baru kan nggak ada iklan, artinya video apapun akan bisa lolos monetisasi. Nah, di sini teman-teman jangan sampai salah lagi ya. Saya akan memberikan secara detailnya tentang persyaratan monetisasi level baru ini. Ya mungkin kemarin saya sudah bahas juga tentang syarat monetisasi terbaru ini, tapi kemarin hanya tampilan aja dan juga fiturnya. Sekaranglah saya akan memberikan syarat monetisasi level barunya, bukan hanya dari tampilan, melainkan juga dari kelayakan videonya. Serta juga di sini saya akan memberikan pengalamannya, yang dimana ada salah satu member saya itu sudah mendapatkan syarat monetisasi level baru. Nah, pas pengajuan itu ditolak monetisasi. Nah, ditolaknya karena apa? Mohon disimak video ini sampai akhir, jangan sampai di skip. Biar kalian bisa paham sepenuhnya untuk mendaftar pengajuan syarat monetisasi level baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Matrix. Seperti biasa di awal-awal doa yang berulang-ulang ya, kasih ijabah buat kalian masuk video ini, yang subscribe dan yang like, serta berkomentar. Saya doakan semoga sehat selalu, sukses, dan berkah. Amin. Perbedaan monetisasi level baru dan monetisasi level lama itu pada dasarnya semua sama. Hanya yang berbeda adalah satu, yaitu tidak ada iklan di monetisasi level baru. Nah, hal yang sama itu yang saya tadi katakan, itu semua sama dari mulai fitur yang didapat adalah langganan, super, shopping, dan AdSense. Nah, ini AdSense-nya. Walaupun belum ada iklan, akan tetapi untuk pengajuan monetisasi level baru, itu tetap ada pengajuan yang namanya AdSense. Karena yang tadi tiga ya, fitur tadi yang tiga, langganan super shopping, itu kan nanti akan masuk uangnya itu ke YouTube. Nah, dari YouTube itu akan masuk ke AdSense, lalu ke ATM kita. Nggak mungkin kalau kita pengajuan monetisasi level baru, itu nggak ngajuin AdSense, artinya nanti uang yang langganan ataupun supernya, itu nanti kan mentok di YouTube ya, nggak bisa dicairin ya. Karena nantinya pun kita ada pengajuan PIN yang sama seperti halnya monetisasi level lama gitu ya. Tapi penghasilannya itu hanya dari fitur langganan, super, ataupun dari shopping ya. Itu nanti akan masuk ke AdSense. Nah, dari AdSense itu nanti pengajuan PIN, ketika sudah PIN dan sudah mendapatkan 1.300.000, itu nanti akan bisa cair ke ATM kita. Nah, ini pastinya yang tidak disadari oleh para pemula sekarang ini, yang mungkin berpikir, oh karena nggak ada iklan jadi bebas dong kita bikin video apapun yang nanti akan bisa lolos di monetisasi level baru gitu ya. Ternyata ini pengalaman dari yang konsultasi kepada saya, yaitu adalah yang di Hong Kong ya. Saya pun lupa namanya ya, saking banyaknya yang konsultasi. Ketika dia konsultasi kepada saya, dia itu ditolak monetisasi. Dan ketika bicara kepada saya, dia itu hanya mendapatkan syarat monetisasi level baru. Nah, yang konsultasi itu ditolak karena konten yang berulang. Padahal itu adalah pengajuan monetisasi level baru.
yang dikatakan nggak ada iklannya. Loh, kok kenapa bisa ya? Padahal kan nggak ada iklan gitu kan, kenapa harus di peninjauan konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang gitu ya. Nah, ini tetap ada ya. Nah, menurut saya dengan adanya monetisasi level baru ini, itu benar-benar memudahkan bagi para kreator yang mungkin sekarang ini sering membuat video yang konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang, yang pastinya sekarang ini bertanya-tanya apakah video saya itu akan lolos monetisasi ataupun belum. Nah, dengan adanya monetisasi level baru ini, artinya kan kita nggak perlu nunggu lama-lama untuk monetisasi yang 4.000 jam ataupun yang 10 juta. Nah, kita cukup mengejar dulu yang syarat monetisasi level baru yang 500 subscribe, lalu 3.000 jam tayang ataupun 3 juta penontonnya. Lalu gimana kalau kita ditolak di pengajuan monetisasi level baru? Nah, itu pengajuannya sama seperti halnya monetisasi level lama. Ada video banding ataupun kita perbaiki video kita nantinya untuk pengajuan ulangnya. Untuk sekarang ini yang belum kebagian tentang tampilan monetisasi level baru, ditunggu saja ya. Karena ya bocoran kabar-kabarnya sih itu nggak akan menginjak di tahun 2024. Artinya nanti di akhir tahun ini itu sudah akan menyeluruh ke kreator yang ada di Indonesia. Lalu ini masih banyak yang salah pengertian tentang konten berulang. Nah, dengan kata-kata konten berulang, itu pasti banyak sekali mengartikannya adalah konten yang diulang-ulang. Karena ini saya pernah mendapatkan sebuah komentar yang isinya seperti ini ya. Sekarang pemula jangan pernah lagi membuat video short dari video panjang. Karena nantinya akan bisa terkena konten berulang. Nah, artinya dengan kalimat seperti itu bahwasanya konten berulang adalah konten yang diulang-ulang. Ya, itu pasti berpikir seperti itu. Video panjang lalu diupload ulang ya, diupload ulang menjadi video short. Nah, dikatakanlah konten berulang. Padahal konten berulang itu tidak seperti itu. Konten berulang itu banyak sekali artinya yang sudah sering saya bahas ya. Salah satunya itu adalah konten yang tidak ada nilai tambah ataupun tidak ada narasi ataupun hal-hal yang lainnya. Oke, di sini saya berikan contoh ini yang sering dilakukan oleh para kreator pemula, tapi nggak sadar bahwa video tersebut itu terkena konten berulang, yaitu adalah konten tentang quote. Nah, ini ya, yang quote tanpa ada suara ya, suaranya itu hanya musik saja, hanya background gitu ya, dan di background belakang itu hanya tampilan alam, lalu ada kata-kata saja. Nah, itulah konten yang berulang, yang dimana konten yang tanpa ada narasi ataupun ada nilai tambah. Ya mungkin menurut kita ada nilai tambahnya dengan ada kata-kata quote seperti itu ya. Tapi menurut YouTube itulah masuknya konten berulang. Yang dimana itu konten yang pastinya dibuatkan oleh template. Nah, teman-teman harus pahami dulu dengan hatam tentang konten berulang ini ya. Untuk sekarang ini malah lebih mudah ya. Teman-teman bisa mengecek channel mana sih yang udah monetisasi ataupun belum dimonetisasi. Nah, itu dengan alat yang pernah saya buat, yaitu adalah cek monetisasi channel, aplikasi CMC ya kalau saya sebut. Nah, itu teman-teman bisa download saja secara gratis dan cara makainya pun mudah ya. Cukup teman-teman lihat link channel tersebut, nanti copy paste di aplikasi yang saya buat tersebut. Nanti akan muncul apakah channel tersebut itu sudah monet ataupun belum. Nah, teman-teman bisa lihat menggunakan aplikasi tersebut tentang video yang konten berulang ataupun channel yang sekarang ini ditolak monetisasi karena konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang. Jika teman-teman masih bingung tentang konten berulang, teman-teman bisa lihat saja di sini ya. Saya pernah menjelaskannya secara detail dan juga memberikan contoh-contohnya seperti apa. Terima kasih dari saya, semoga hal ini bisa bermanfaat, tetap semangat buat kalian, semoga pasti bisa teman-teman bisa menjadi YouTuber yang pro. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya, dan salam sukses buat kita bersama.